Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Abdullah dari kelas 2F Budidaya Tanaman Hortikultura. Baik, saya akan memaparkan PPT yang telah saya buat yang berjudul Fungsi dan Gambar Alat-alat Laboratorium. Yang pertama itu ada Petri dish. Cawan Petri dish difungsikan untuk pembiakan bakteri dan mikrobiologi sebagai alat penimbang sampel untuk mengeringkan bahan sampel pada kultur jaringan. Cawan Petri dish digunakan untuk wadah atau tempat memotong-motong eksplan. Yang kedua itu ada spatula. Spatula difungsikan untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padat dan dapat dipakai sebagai pengaduk larutan. Yang ketiga ada pinset. Pinset digunakan untuk mengambil atau menarik beberapa sampel yang berfungsi untuk menjepit benda kecil ataupun yang sangat lembek atau lembut. Ada beberapa sampel atau zat-zat yang terdapat di laboratorium yang bisa menyebabkan alergi atau iritasi pada manusia. Yang keempat itu pinset dentel. Pinset dentel mengambil atau menarik beberapa sampel untuk menjepit atau benda kecil ataupun yang sangat lembek atau lembut. Ada beberapa sampel atau zat-zat yang terdapat di laboratorium yang bisa menyebabkan alergi dan iritasi pada manusia. Yang kelima itu timbangan dari 0,01 gram sampai dengan 100 gram. Timbangan teknis 0,01 gram berfungsi untuk mengukur berat suatu benda dengan kemampuan baca 0,01 gram. Untuk menjaga akurasi timbangan, perlu dilakukan kalibrasi alat dengan standar nasional. Yang keenam itu ada timbangan analitikal. Timbangan laboratorium, timbangan analytical balance, digunakan untuk menimbang bahan-bahan laboratorium seperti partikel atau bahan dasar kimia. Timbangan analytical balance memiliki keunggulan dalam akurasi penghitung dengan pencapaian 4 angka di belakang koma dalam satuan gram. Jika dikonservasikan dalam mg menjadi 0,01 mg. Timbangan laboratorium sudah dilengkapi dengan kaca penutup yang berfungsi untuk menghalangi angin pada saat melakukan penimbangan. Yang ketujuh itu ada gelas ukur. Gelas ukur atau silinder digunakan untuk mengukur volume larutan yang bentuknya seperti corong ataupun gelas yang mempunyai ukuran volume mililiter bervariasi. Yang kedelapan ada api Bunsen. Api Bunsen atau burner, salah satu alat yang berfungsi untuk menciptakan kondisi yang steril adalah pembakar Bunsen. Untuk sterilisasi jarum OC yang lainnya, bagian api yang paling cocok untuk memancarkannya adalah bagian api yang berwarna biru atau paling panas. Perubahan Bunsen dapat menggunakan bahan bakar gas atau metanol. Yang kesembilan itu ada corong kaca. Corong kaca plastik digunakan untuk memindahkan cairan dari wadah satu ke wadah yang lain, terutama pada wadah yang berdiameter kecil. 10 ada corong plastik. Corong gelas atau plastik digunakan untuk memindahkan cairan dari wadah satu ke wadah yang lain. Funnel juga dapat membantu penyaringan dengan menaruh kertas saring pada mulut corong. 11. Pengaduk kaca digunakan untuk mengaduk larutan-larutan yang ada pada kultur jaringan. 12. Pipet plastik digunakan untuk memindahkan sejumlah cairan dari wadah satu ke wadah yang lain. 13. Plastik warp. Warping atau plastik digunakan untuk menutup botol dan menjaga suhu dan kelembapan dalam botol sehingga udara dan kondisi luar tidak mengkontaminasi kondisi botol. 14. NKC. NKC digunakan untuk menjaga ruangan bekerja untuk stabilitas dan sterilisasi media alat kultur jaringan. 15. Botol kultur digunakan sebagai wadah sampel atau ekspen dibudidayakan. 16. Tutup botol kultur. Tutup botol plastik digunakan untuk penutup botol kultur sehingga suhu dan kelembapan dalam botol dapat terjaga.
17. Rak kultur. Rak kultur digunakan untuk tempat letak budidaya sampel atau eksplan yang sudah dalam botol kultur yang dapat disesuaikan dengan jumlah motor. 18. Autoclave elektrik. Autoclave adalah salah satu alat yang digunakan untuk autoclave elektrik. Autoclave adalah salah satu alat yang digunakan untuk mensterilisasi alat-alat kultur jaringan. Fungsi kerja autoclave dengan menghasilkan uap bersuhu dan bertekanan tinggi yang akan membunuh mikroorganisme yang ada pada alat-alat kultur jaringan seperti silinder, beaker, petri dish, dan lain-lainnya. 19. Laminar airflow. Laminar airflow berfungsi untuk membuat ruang kerja tetap steril. Laminar airflow akan menghisap uap dari luar dan menyaringnya sehingga udara dari luar tidak mengkontaminasi ruang kerja laminar airflow. 20. Freezer. Lemari pendingin berfungsi untuk menyimpan sampel yang dianalisis seperti media-media yang mudah menguap dan media yang tidak tahan terhadap panas. 21. Inkubator. Inkubator adalah alat untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu terkontrol. 22. Ada oven. Oven berfungsi sebagai sterilisasi yang menggunakan prinsip suhu bertekanan tinggi sehingga mikroorganisme yang terdapat pada alat atau media kultur jaringan mati. Oven juga berfungsi sebagai alat analisis kadar air dan laboratori. Oven digunakan untuk mengeringkan alat yang telah digunakan. 23. Shaker. Shaker ini digunakan dalam proses pengadukan dengan sistem orbital dalam proses pembuatan bakteri atau larutan. Dapat membuat beberapa elemen sehingga proses pembuatan bakteri atau larutan menjadi lebih efisien. 24. Atau yang terakhir, hot plate atau magic stickers. Berfungsi untuk memindahkan sejumlah cairan dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Baik, itulah tadi PPT yang sempat saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.